Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan penggunaan UJT sampel independen. UJT sampel independen ini bisa digunakan ketika kita melakukan perbandingan hasil belajar antara kelompok A atau kelompok B, atau objek A dengan objek B. Katakanlah di sini saya bermaksud untuk mengetahui kemampuan dua kelompok mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah. Kelompok yang dimaksud adalah mahasiswa kelas 2020A dengan jumlah 11 orang dan mahasiswa kelas 2020B dengan jumlah 10 orang. Pertanyaannya, samakah kemampuan dua kelompok tersebut? Atau bisa saja, bagaimana perbandingan dua kelompok tersebut? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat melakukan UJT independen. Dan rumus yang kita gunakan adalah tampak di layar ini. T sama dengan rata-rata 1 kurang dengan rata-rata 2. Nah, di sini perlu diingat bahwa rata-rata besar dikurang rata-rata yang kecil atau dibagi dengan simpangan baku gabungan akar 1/n tambah 1/n. N kelompok 1, kemudian N kelompok 2. Untuk menjawab ini, kita perlu sebuah hipotesis di mana H0 atau mu1 sama dengan mu2. Artinya, hasil belajar antara kelompok pertama dengan kelompok kedua tidak ada perbedaan. Atau kalau di sini mahasiswa kelas 2020A tidak ada perbedaan atau sama dengan mahasiswa kelas 2020B. Adapun untuk menjawab hipotesis itu kita menggunakan T-tabel dan T-hitung. Sama atau H0 diterima apabila min T-tabel lebih kecil dari T-hitung dan lebih kecil pula dari plus T-tabel. Jika tidak demikian, maka H0 ditolak. H alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Uji hipotesisnya, min T-tabel lebih besar dari T-hitung dan lebih kecil dari plus T-tabel, atau min T-tabel lebih kecil dari T-hitung dan lebih besar dari T-tabel. Untuk menjawab itu, maka kita perlu menyediakan tabel persiapan perhitungan. Di sini saya buat nomor atau sama dengan peserta, di mana pesertanya ini bisa beragam antara kelompok A dengan kelompok B. Tampak di layar untuk kelompok A atau 2020A ini ada 11 orang, kemudian 2020B ada 10 orang. Untuk itu kita masukkan hasil belajar masing-masing atau hasil evaluasinya, atau boleh juga kalau berupa angket, ya tentu hasil dari angket itu kita cari rata-ratanya sama dengan Avera G
Kemudian kita sorot seluruh data. Selanjutnya sama dengan AVRAG atau average. Kita sorot lagi. Rata-ratanya sudah kita dapat. Nah, di sini kita perlu mengingat kembali bahwa rata-rata yang besar itu dikurangi dengan rata-rata yang kecil. Jadi jangan sampai salah mengambil mana yang dikurang atau mana yang pengurang. Sini kita sorot X rata-rata 1, X rata-rata 2. Nah, di sini yang lebih besar rata-rata 2. Kita sorot saja, kurang, kita sorot lagi. Nah, kita peroleh X-nya 0,79. Di sini yang diminta adalah simpangan baku gabungan. Caranya sama, stdef. Kemudian kita sorot seluruh data. Atau bisa saja kita gabungkan ini, kemudian kita urutkan. Dan kita gunakan pula rumus sama dengan stdef. Hasilnya juga sama. Selanjutnya, sini ada perhitungan 1/n. Oke, kita hitung 1 bagi n. N-nya yang pertama ini 11. Kemudian 1/n-nya 10. Sudah kita peroleh hasilnya. Kemudian kita gabungkan sesuai dengan rumus. Sama dengan plus. Sudah kita peroleh 0,19. Sekarang akar n. Akar ini adalah hasil gabungan kedua-duanya. Akar n kita gunakan SQRT, lalu kita sorot. Sudah kita dapatkan akar n-nya 0,44. Selanjutnya, dalam perhitungan ini simpangan baku gabungan dikali dengan akar n. Kita lakukan perkalian. Simpangan baku kali n, akar n ya. Sudah kita dapatkan 1,38. Dan kita coba masukkan ke dalam rumus. Ini hasil yang sudah dimasukkan dalam rumus. Selanjutnya kita hitung dari masing-masing data ini. Kita peroleh mana penyebut, mana pembilang, mana penyebut. Kita langsung saja 0,79 bagi 1,38. Bentar ya. Maka kita sudah mendapati T sama dengan 0,572. Nah, di sini perlu diingat kembali untuk derajat kebebasannya pada T tabel. Caranya adalah gabungkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian kurang 2. Kalau kita lihat di sini N kurang 2. N itu adalah jumlah keseluruhan gabungan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Karena dia dua kelompok, maka kita kurang 2. Maka diperolehlah datanya 21 N-nya. Karena di sini 10 dengan 11. 21 dikurang 2, artinya dapat 19. Selanjutnya kita sorot T hitungnya ada di sini.
supaya mudah. Nah, ini dihitung. Kemudian T-tabel kita lakukan dua proses dengan tingkat kepercayaan 0,95 kemudian 0,99 sama dengan T inverse. Kemudian kita ambil tingkat kepercayaan 0,05, ini sama dengan 95%. Derajat kebebasannya 19. Bentar. Selanjutnya untuk tingkat kepercayaan 0,99 itu sama dengan T inverse 0,01, derajat kebebasannya sama 19, kita enter. Maka sudah diperoleh atau didapat data untuk masing-masing T-tabel pada tingkat kepercayaan 0,95 dan 0,99. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam hipotesis kita. Di sini T-tabelnya 0,572. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya kita ambil minus atau min 2,093 untuk kepercayaan 95%, kemudian plusnya sama. Pada konteks ini kita coba cermati bersama mana tanda yang paling tepat untuk menjawab ini. Min 2,09 ini lebih kecil nilainya dari 0,572 dan lebih kecil pula dari plus 2,093. Kecil ya. Demikian pula untuk tingkat kepercayaan 0,99. Kita masukkan lagi 2,861. Nah, di sini juga kita mendapati nilai min 2,861 ini lebih kecil nilainya dari 0,572 dan lebih kecil pula dari plus 2,861. Sekarang apa makna dari data ini? Maknanya adalah bahwa nilai rata-rata 79,91 sebagai rata-rata kemampuan menulis artikel ilmiah kelompok mahasiswa 2020A bermakna sama dengan 80,70 sebagai rata-rata kelompok mahasiswa 2020B pada tingkat kepercayaan 0,95 dan 0,99. Maka dari data ini juga menjawab H0 diterima. Dengan demikian, antara kelompok A dan kelompok B tidak ada perbedaan hasil belajarnya. Baik, dilihat dari tingkat rata-rata 79,91 itu sama maknanya dengan 80,70. Perlu kita mengingat kembali bahwa tingkat kepercayaan yang kita ambil bisa berpengaruh terhadap keputusan terhadap hipotesis. Barangkali ini sharing kita terkait dengan uji T sampel independen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.